masa perjalanan bangsa Israel menuju Tanah Perjanjian, Musa memimpin umat Tuhan melalui padang gurun menuju Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah bertahun-tahun mengembara di padang gurun, mereka akhirnya tiba di perbatasan tanah yang dijanjikan. Musa, sebagai pemimpin umat Israel, menerima perintah dari Tuhan untuk mengirim pengintai ke tanah Kanaan. Kirimlah orang untuk mengintai tanah Kanaan, yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau kirim seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Hai umatku, pilihlah pemimpinmu yang terbaik dari tiap-tiap suku. Musa memilih 12 orang, masing-masing satu dari setiap suku Israel, untuk melaksanakan tugas berat ini. 12 pengintai itu adalah Syamua dari suku Ruben, Safat dari suku Simeon, Kaleb dari suku Yehuda, Yigal dari suku Isakhar, Hosea, Yosua dari suku Efraim, Palti dari suku Benyamin, Gadil dari suku Zebulon, Gadi dari suku Manasye, Amil dari suku Dan, Setur dari suku Asher, Nahbi dari suku Naftali, Geuel dari suku Gad. Musa memberi mereka petunjuk, pergilah ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah penduduknya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang mereka diami itu, apakah baik atau buruk, dan bagaimana kota-kota yang mereka diami, apakah berkemah atau berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada pohon-pohonnya atau tidak. Hendaklah kamu berani dan bawalah dari hasil negeri itu. Setelah perjalanan beberapa waktu lamanya, sampailah mereka di Tanah Perjanjian, Tanah Kanaan. Mereka terperangah, sangat takjub akan Tanah Kanaan, mereka mengamati segala sesuatu yang mereka lihat, kota-kota berbenteng, tanah yang subur, serta berbagai buah-buahan yang besar dan melimpah. Rasa takjub mereka sekejap berubah menjadi ketakutan ketika melihat perawakan tinggi besar dari para penduduknya. Setelah 40 hari, pengintai kembali ke perkemahan Israel di padang gurun Paran dengan membawa hasil buah-buahan. Seluruh bangsa berkumpul untuk mendengar laporan mereka. Mereka berkata kepada Musa dan seluruh umat Israel, "Kami telah memasuki negeri yang kamu suruh kami intai, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami melihat orang-orang enak di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, dan orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan." Mendengar hal itu, umat Israel mulai bersungut-sungut dan merasa takut. Namun, Kaleb berusaha menenangkan mereka. "Tidak,
dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Namun, 10 pengintai lainnya menyebarkan laporan buruk. "Tidak dapat kita maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari kita. Tanah yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak keturunan dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Ketakutan dan ketidakpercayaan menyebar di antara umat Israel. Mereka mulai mengeluh kepada Musa dan Harun, bahkan ada yang ingin kembali ke Mesir. Mereka bersungut-sungut, menangis dan berteriak-teriak dengan keras. Namun, Yosua dan Kaleb, 2 dari 12 pengintai, tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dengarkan kami, Mereka berkata sesungguhnya kepada negeri seluruh Kanaan umat, yang kami intai luar biasa baiknya. Percayalah, jangan takut, jika Tuhan berkenan kita pasti akan masuk dan mendudukinya. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Karena ketidakpercayaan umat Israel, Tuhan murka dan memutuskan bahwa generasi ini tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb, yang setia dan percaya, yang akan diizinkan memasuki Kanaan. 10 pengintai yang membawa laporan buruk dihukum mati oleh Tuhan melalui tulah. Umat Israel kembali mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai generasi yang tidak percaya itu habis, dan generasi baru yang percaya kepada Tuhan siap untuk memasuki tanah Kanaan. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya kita untuk tetap percaya dan beriman, berpegang teguh pada janji Tuhan, walaupun masalah tantangan dan hambatan menghadang, tetaplah percaya. Dan satu hal pelajaran bagi kita untuk tidak memberontak kepada Tuhan.